Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu akan menerangkan atau menjelaskan matematika bab 5 tentang pengolahan data. Pengolahan data ini terbagi ke dalam dua kelompok. Yang satu mengumpulkan dan membaca data, yang kedua menyajikan data. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama mengumpulkan data. Apa itu data? Data merupakan atau data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, pengumpulan data itu terbagi atau dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penyajian data dengan cara langsung itu contohnya satu, pencatatan langsung, kedua, melakukan wawancara, dan yang ketiga, melakukan penelitian. Sedangkan penyajian data dengan secara tidak langsung itu contohnya menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, itu ya. Kita bahas dari pencatatan langsung itu bisa dilihat di buku matematika SP halaman 112. Di situ pencatatan langsung ada beberapa contoh. Langsung ke contoh nomor 2 ya. Di nomor 2 itu seorang pedagang sepatu sedang membuat daftar persediaan banyak pasang sepatu sesuai ukuran. Misalnya, langsung dibuatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Data persediaan sepatu dewasa. Dalam tabel buat tabelnya. Yang tabel pertama itu ukuran sepatu, yang di tabel sebelahnya itu jumlah dalam pasangan. Misalnya sepatu itu nomornya dari 36 sampai 44. Nah, tinggal dihitung. Yang 36 itu ada berapa pasang, 38 ada berapa pasang, 40 berapa pasang, dan seterusnya. Nah, itu pencatatan secara tidak langsung. Nanti tugas kalian di rumah adalah coba di halaman 113 ada mengukur berat badan dan ukuran sepatu teman sekelas. Karena kalian berada di rumah, berarti teman sekelasnya diganti menjadi orang yang ada di rumah. Mengerti? Nanti kalian buat tabelnya. Buat tabel seperti ini, lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya di halaman 113 ya. Nanti kalian tulis nama orang-orang yang ada di rumah, tuliskan berat badan dan ukuran sepatunya. Mengerti? Nah, itu tugasnya ya. Ini tugas yang pertama. Nah, kita ke selanjutnya bagian 2, yaitu melakukan wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Nah, misalnya kamu ingin mengetahui ukuran sepatu orang-orang yang berada di rumah. Berarti kamu itu harus bertanya kepada orang-orang tersebut. Kemudian nanti kalian menuliskannya di dalam tabel. Nah, itu melakukan wawancara. Yang ketiga itu penelitian. Penelitian itu apa? Lihat di sini contohnya. Kamu ingin mengetahui jenis kendaraan yang paling banyak melintas di jalan sekitar rumahmu, ya. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat membuat posko sederhana di pinggir jalan bersama temanmu. Nah, tapi terlebih dahulu membuat daftar nama jenis kendaraannya dulu. Misalnya di jalanan itu ada sepeda motor, ada mobil pribadi, kayak mobil sedan dan sejenisnya, terus bus dan truk. Nanti kalian bisa membuat tabelnya. Sepeda itu banyak kendaraan yang melintasnya itu ada berapa. Itu harus digunakan dalam bentuk turus ya. Turus itu yang kayak ini. Yang kayak ini nih. Nah, ini nanti biasanya turus itu 1, 2, 3, 4, dan yang kelima itu kasih tanda silang. Nanti banyaknya dalam angka kalian tuliskan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini tulisnya 5.
Mengerti ya? Dan selanjutnya itu penelitian. Dan yang keempat itu menyebarkan angket atau kuesioner. Angket itu apa? Angket itu teknik mengumpulkan data secara tidak langsung. Nah, contohnya bisa dilihat di halaman 115. Nah, ini ya. Angket itu biasanya nanti disebar dalam bentuk lembaran-lembaran kertas. Nanti orang yang menerima itu mengisinya. Di situ bisa misalnya contoh kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nanti dituliskan namanya siapa. Misalnya namanya Akmal, di situ ditulis ya. Nanti di situ ada pilihannya sepak bola, futsal, basket, voli, renang dan bulu tangkis. Akmal di sini menyukai olahraga apa? Akmal menyukai bulu tangkis. Nanti setelah satu kelas dikumpulkan, misalnya satu kelas dikumpulkan, nanti tinggal dihitung yang menyukai bulu tangkis ada berapa, sepak bola berapa, futsal berapa, basket, voli, dan renang. Nah, nanti setelah itu baru dihitung dan bisa ditulis atau dimasukkan ke dalam tabel. Ya, mengerti? Untuk pengumpulan, untuk cara mengambil pengumpulan data, nah Ibu rasa mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, itu untuk teknik pengumpulan data ya. Yang kedua, membaca datanya. Membaca data. Setelah kita mengumpulkan tadi data dengan beberapa teknik, sekarang kita membaca data tersebut. Data-data yang telah dikumpulkan itu dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram garis, dan diagram lingkaran ya. Kita bahas satu persatu juga ya. Yang pertama, membaca data dalam bentuk daftar. Membaca dalam bentuk daftar itu tadi setelah kita melakukan pengumpulan data dengan kuesioner tadi, maka akan diperoleh data. Contohnya seperti ini. Olahraga kegemaran siswa kelas 5, sepak bola 7 siswa, futsal 8 siswa, basket 5 siswa, voli 3 siswa, renang 5 siswa, bulu tangkis 4 siswa. Nah, dari data ini dapat kita baca dengan data ini artinya sebanyak 7 siswa gemar sepak bola. Nah, sebanyak 7 siswa gemar sepak bola. Yang kedua, sebanyak 8 siswa menyukai atau gemar futsal. Ya, sebanyak 5 siswa gemar basket. Nah, sebanyak 3 siswa gemar voli. Mengerti? Coba kalian di rumah baca sendiri ya, bagaimana cara mengartikan atau membaca kuesioner ini. Ya. Nah, yang kedua, daftar peserta lomba mewarnai tingkat kecamatan. Nah, sama ya. Ini sama, SDN carikan 10 orang. Berarti SDN carikan itu mengirimkan 8 Nah, yang nomor 2 itu sama ya, kayak yang nomor 1. Itu membaca dalam bentuk daftar ya. Dan yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel itu sama, kalau tadi daftar, kalau tabel itu pasti ada kotaknya ya. Nah, seperti ini tabel. Nah, sama, melukis 6, menari 5, bermain musik 7, bermain bola 8, membaca buku cerita 4. Nah, dari tabel ini dapat dibaca sebanyak 6 siswa gemar melukis. Sebanyak 5 siswa gemar menari. Sebanyak 7 siswa gemar bermain musik. Coba kalian baca yang sisa 2 tabel di bawah itu ya. Dan yang ketiga, membaca data dalam bentuk diagram gambar.
Kalau diagram gambar itu tentu saja pasti ada gambarnya ya untuk mewakili data. Nah, lihat di situ. Mita, ini gambar apa? Buku ya. Berarti di tabel yang pertama itu ada nama orangnya. Ada Mita, Bayu, Fitri, Edo, dan Aceng. Di tabel sebelahnya itu ada gambar-gambar bukunya. Di bawahnya ada keterangan. Setiap satu, nah satu gambar itu adalah artinya sama dengan satu buku. Nah, di sini Mita lihat ada 1, 2, 3, 4. Berarti artinya itu Mita memiliki 4 buku cerita. Nah, Bayu ada 2. Berarti di sini Bayu memiliki 2 buku cerita ya. Dan selanjutnya kalian bisa membacanya sendiri. Nah, sama nomor 2 juga itu sama, bedanya gambarnya beda ya. Kalau di atas itu buku, kalau di bawah itu adalah rumah. Tapi lihat ya, sebelum membaca kalian lihat dulu keterangannya. Di gambar ini berbeda-beda. Kalau misalnya di atas itu buku itu sama dengan satu buku, kalau yang di bawah itu rumah, lihat rumah itu setiap gambar satu rumah itu sama dengan artinya 10 rumah. Jadi kalau misalnya perumahan Mawar 1, 2, 3, 4, sedangkan di keterangan satu rumahnya itu, satu gambar rumah itu mewakili 10, berarti tinggal 10, 20, 30, 40. Jadi di perumahan Mawar itu terdiri dari 40 rumah. Yang bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Satu gambar itu 10. Jadi 10, 20, 30, 40, 50. Jadi ini 50 rumah. Dan seterusnya. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Nah, kita lanjut membaca data dalam bentuk diagram batang. Dan yang keempat, membaca data dalam bentuk diagram batang ya. Diagram batang itu merupakan diagram yang menjanjikan dalam bentuk-bentuk batang-batang persegi panjang ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini contoh dari diagram batang. Bagaimana cara menghitungnya? Lihat ke daftarnya dulu ya. Sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6. Sebanyak 7 siswa mendapat nilai 7, 8, 9, 10 ya. Di sini ada nilai 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tinggal dibuat garis. Nah, dibuat garis nanti dari awalnya itu 0. Nah, di bawah itu yang horizontal itu ditulis dengan angka nilai siswa ya, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan garis yang vertikal itu ditulis dengan angka jumlah siswa ya, banyak siswanya. Di sini dari 2 ya, 2, 4, 6, 8, 10 sampai 12. Tadi dimulai dari yang nilainya 6. Nilainya 6 itu ada berapa siswa? Ada 4. Kalian tinggal tarik garis ke atas ya. 6 sampai ke 4. Nah, di sini nanti ditanda 7. Tadi 7 ada berapa orang? 7 ada 7 orang. 7 itu di mana? Di sini kan tidak ada. Adanya juga 6 dan 8. Berarti 7 itu ada di antara angka 6 dan angka 8 di sini ya. Nanti 7 tarik garisnya ke atas. Nanti sambungkan ke sini. Nah, tanda di sini kasih tanda. Angka 8, nilai 8 itu sebanyak berapa orang? 10 orang. Kita cari ya, atau tarik garis ke atas. Nah, ke samping nanti 10, kasih tanda di sini. Dan seterusnya ya, 99 orang. Nah, 99 orang itu 9 berada di mana? 9 berada di antara angka 8 dan 10. Berarti di sini. Nah, ini ya.
Bisa ya, paham ya. Dan angka 10 terdiri dari 5 orang. 5 orang juga sama, Bu. Di sini tidak ada itu angka 5. Berarti tinggal angka 5 itu berada di angka berapa? 5 itu berada di antara angka 4 dan 6. Ya. Kita tarik. Nah, iya. Nah, ini nanti kalian tinggal bikin diagram batang-batang berupa persegi panjang ya. Nah, ini yang disebut dengan diagram batang. Bisa ya, terlebih dahulu kalau diagram batang itu harus bikin apa nih? 2 garis vertikal dan horizontalnya terlebih dahulu ya. Mengerti? Nah, iya, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Dan yang kelima itu membaca data dalam bentuk diagram garis ya. Diagram garis itu sama seperti diagram batang tadi, cuman bedanya itu kalau diagram batang itu ditandai dengan bentuk-bentuk batang-batang persegi panjang. Kalau diagram garis itu cukup hanya dengan titik-titik saja ya. Nah, di sini ada diagram garis, merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Nah, kalau dari data di sini sama, terlebih dahulu kalian buat garis. Yang pertama garis horizontal dan vertikal dulu ya. Nanti dikasih angka 0 ya, 0 dulu. Pertama 0 ya. Lihat datanya di sini. Bulan ke-1 berat badan Mita 3 kilo ya. Berarti di sini bulan 1, lihat di sininya ada bulan ke-1, 2, 3, 4, 5. Berarti di datanya juga atau di sininya juga 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan sini ini tulis dengan berat badan. Berat badannya dari 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Nah, di sini bulan ke-1 berat badan Mita 3 kilo. Kalau di sininya 2, nggak ada 3. Nah, berarti kalian cari angka 3 itu berada di angka 2 sama 4. Berarti ada di tengah-tengah ini. Berarti tarik ke atas, kasih tanda titik di sini ya. Bulan kedua Mita 4 kilo. Nah, 4 kilo ada, tinggal tarik 4 ke bawahnya 2. Nah, di sini ya 2. Bulan ketiga berat badan Mita 5 kilo. 5 juga nggak ada, Bu. Nah, berarti 5 itu berada di antara angka 4 dan 6 di sini ya. Tarik garis. Nah, disinilah Mita bulan ketiga ya. Dan bulan keempat Mita 7 kilo sama 6, berarti 7 itu antara 6 dan 8 di sini. Tarik. Nah, di sini. Nah, bulan kelima berat badan Mita 8 kilo. Nah, inilah titik-titik tadi. Ini dihubungkan. Nah, ini yang dinamakan dengan diagram garis ya. Nah, yang keenam itu membaca data dalam diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi beberapa bagian ya. Tentu saja lingkaran ini dibuat dulu lingkarannya, kemudian dibaca datanya ya. Dari mana ini bisa menyimpulkan segini 20, di sini 35, di sini 25, di sini 20 ya. Terlebih dahulu kalian nanti kerjakan dulu datanya ya. Nah, seperti ini, lihat kalau misalnya
banyak siswa yang menyukai apel. Nah, banyak siswa yang menyukai apel itu 20%, berarti 20% dikali jumlah siswa. Jumlah siswanya tadi berapa? 40 ya. 20% dikali 40 sama dengan 20% ini. Nah, sama artinya dengan 20/100 ya, karena persen ini kan nilainya 100 ya. 20/100 dikali 40 itu hasilnya 8 ya. Nah, banyak siswa yang menyukai jeruk, 35%, sama berarti 35% itu artinya 35/100 dikali 40. Ini hasilnya ya. 20% kali 40 berarti 20/100 ya, dikali 40 hasilnya 8 siswa. Dan ini banyaknya siswa yang mempunyai mangga itu 25% dikali 40 atau sama dengan 25/100 dikali 40 itu hasilnya 10 ya. Berarti yang di diagram ini sama artinya, berarti yang menyukai pisang itu 20%. 20% itu tadi berapa? 8 siswa. Yang menyukai jeruk 14 siswa ya. Nah, yang menyukai apel 8 siswa ya. Nah, seperti itu cara membaca dalam bentuk diagram lingkaran. Mengerti? Iya, mudah-mudahan mengerti ya. Nah, setelah tadi kalian memperhatikan, terus tadi ada tugas yang pertama, kalian mencari data berat badan dan ukuran sepatu orang-orang yang ada di rumah ya, dalam bentuk tabel di halaman 113. Kemudian kalian buka lagi halaman 120 ya. Kerjakan yang latihan 1, nomor 1 saja sama nomor 2. Nomor 1 sama nomor 2. Nah, mengerti? Ya, kalau mengerti tetap semangat, kerjakan di rumah. Kalau sudah biasa kirimkan lewat WA ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.